Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Lili Andayani. Pagi hari ini pelajaran biologi kita adalah pada kompetensi dasar 4.2, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Ini kalau singkatnya topiknya adalah mengenai enzim katalase. Harusnya bahasan ini kalau tidak dalam masa pandemi, ini percobaan yang cukup menyenangkan bagi kalian. Sayangnya kita tidak bisa melakukan tatap muka. Kalian juga tentu kesulitan kalau harus praktikum di rumah karena membutuhkan perangkat percobaan, alat-alat yang ya agak susah lah kalau dilakukan di rumah. Oke, tapi tidak menjadi masalah. Kita belajarnya secara teori ya, secara teori. Baik, karena KD-nya adalah menyusun laporan. Kita mencoba mengingat kembali, jadi isi dari laporan itu kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Mulai dari judul, rumusan masalah, tujuan percobaan, teori, hipotesis, dan sebagainya. Ini kamu catat, jangan lupa. Ya, nanti kalau nyusun harus sesuai dengan ini. Kemudian mengenai enzim katalase, percobaan enzim katalase, walaupun Anda tidak melakukan sendiri, tetapi Anda bisa melihat bagaimana siswa lain atau guru-guru lain melaksanakan percobaan. Jadi sudah banyak yang melakukan percobaan ini. Bagi Anda cukup Anda memahami prosesnya, hasilnya, lalu Anda bisa menarik suatu kesimpulan dari pengalaman orang lain. Ini link yang saya sarankan, tetapi Anda boleh mencari yang lainnya. Kata kuncinya atau keywordnya itu adalah enzim katalase, percobaan enzim katalase. Ya, ini link-link yang saya berikan untuk Anda tonton, tapi boleh yang lain. Kemudian saya berpesan setelah Anda melihat, Anda catat beberapa hal ini. Ya, ini ada saya memberikan pertanyaan panduan, di mana ini harus Anda bahas. Di mana bahasnya? Jadi tidak harus tulisan atau pertanyaan ini kamu tulis lagi, tidak, tetapi jawaban dari pertanyaan ini harus Anda bahas, yaitu pada analisa atau pembahasan data. Ya, analisa data atau pembahasan, ya. Jadi nanti bahasnya di situ. Kemudian yang saya mau tekankan, ketika Anda membuat kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Jadi kalau saya lihat dari kesimpulan, saya kembalikan ke rumusan masalah, kok tidak nyambung? Nah, ini keliru. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Kesimpulan harus sama jumlahnya dengan rumusan masalah. Kalau kamu mengajukan rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya juga harus 2. Rumusan masalah 1, kesimpulannya juga 1, ya. Ini ya. Kemudian tujuan percobaan bisa diuraikan dari rumusan masalah. Oke, begitu. Link-linknya nanti saya tulis juga di GCR, sehingga Anda bisa memilih salah satu untuk ditonton. Kalau satu kalau satu kok enggak enak film ini, lihat yang lain. Tapi pada prinsipnya cukup satu yang Anda tonton lalu dibuat laporannya. Jadi Anda tidak melakukan percobaan, tapi Anda menonton percobaan orang lain, lalu Anda mampu membuat laporan sesuai dengan amanah dari Mendikbud Kementerian bahwa KD 4.2 itu adalah menyusun laporan.
Ini adalah nilai keterampilan ya. Jangan diabaikan, ini adalah nilai keterampilan. Baik, demikian yang saya ajarkan hari ini. Saya berharap Anda menonton dengan jeli, dengan teliti, sehingga Anda bisa menyusun laporan yang benar. Saya akan memberikan contoh laporannya nanti ada di GCR ya. Maksud saya tata cara penulisannya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semoga Anda semua selalu sehat, keluarga juga selalu sehat. Sampai jumpa.